Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini langsung kita lanjutkan pembahasan kaidah usul qiraah As-Susi, yaitu tentang al-imalah. Imalah. Apa yang dimaksud dengan imalah? Di sini disebutkan an taqarrabal fathatu minal kasrati wal alifi minal ya, yaitu bunyi fathah mendekati kepada bunyi kasrah dan alifnya mendekati kepada huruf ya. Fayantiqul qari'u al-alifa bihalatin mutawassitatin bainal alifi wal ya. Maka seorang pembaca akan mengucapkan bunyi alif dengan bunyi menengah antara alif dan ya. Wa ju'ilat mustalaha dabtiha nuqtatan saudaun nuqtata sauda nuqtatun saudaun kabiratun matmusatil wasti tahtal hurufil mumali ma'a ta'riyatihi minal harakat, dan dijadikan istilah tandanya, tanda imalah itu nuqtatun saudaun kabiratun, yaitu tanda titik besar yang berada di tengah huruf, berada letaknya itu di bawah huruf yang diimalahkan, seperti tanda ini ya. Nah, itu tanda imalah. Ma'a ta'riyatihi minal harakati, serta kosong baris harakat pada tanda imalah tersebut. Cara ringkasnya imalah yaitu kalau kita bunyikan seperti bunyi seperti Anda menyebutkan kata sate. Itu kan dalam bahasa kita. Jadi bunyi nya itu seolah-olah kita memiringkannya bunyinya. Jadi Anda ulang, bunyi imalah itu seperti Anda mengucapkan bunyi pada kata sate. Berikut contoh-contoh imalah dalam qiraah As-Susi. Amala hurufa ar-ra'i wal ha'i. As-Susi mengimalahkan huruf ra dan huruf ha. Jadi baca re dan he. Kapan? Min hurufi fawadhi suwar, daripada huruf-huruf pembuka di awal surah. Contoh alif lam re. Jadi ra-nya itu dibaca re. Contoh yang lain, alif lam mim re. Walha'i kama fi, dan huruf ha seperti contoh berikut, kaf ha ya ain shad. Nah, itulah contoh imalah untuk huruf ra dan ha pada huruf-huruf di awal surah. Kemudian amala fathatal mimi wal alifi a'ma. Imam As-Susi atau qiraah As-Susi mengimalahkan bunyi fathah dan huruf alif pada lafaz
a'me dalam surah Al-Isra. Pada lafaz a'me pada ayat surah Al-Isra ayat 72. Kemudian amala fathatal ha'i wal alifi fi herin. Imam Qiraat As-Susi mengimalahkan bunyi fathah, garis fathah pada huruf ha dan alif, yaitu pada lafaz herin. Itu dalam surah Taubah ayat 109. Kemudian amala fathatar ra'i wal alifi fi adraka kaifa waqa'at. Qiraat As-Susi mengimalahkan bunyi fathah huruf ra dan alif pada lafaz adraka. Jadi ra-nya itu kan dibaca dengan imalah. Kaifa waqa'at, di mana saja lafaz tersebut ditemukan. Amala fathatal hamzati wal alifi fi kalimatin ra'aha idza waqa'a ba'daha mutaharrikin. Qiraat As-Susi mengimalahkan bunyi fathah pada huruf hamzah dan alif pada lafaz ra'aha. Syaratnya idza waqa'a ba'daha mutaharrikin, apabila setelah hamzah dan alif itu ada huruf yang berbaris. Kemudian amma idza waqa'a ba'daha sakinun nahu ra'asy syamsa farawaha waslan bil fathi ka hafsin. Wa amma waqfan fayamilu fathatul hamzati wal alifi ba'daha. Adapun apabila ada huruf hamzah dan alif itu sesudahnya ada huruf yang sukun, contoh ra'asy syamsa, maka ra-nya itu dalam qiraat As-Susi andaikan dibaca wasal maka dibaca bunyinya dengan fathah biasa seperti bacaan hafaz ra'asy syamsa. Tapi andaikan berhenti pada lafaz ra-nya itu maka hamzahnya dibaca dengan imalah ra'a. Tapi andaikan wasal ra'asy syamsa. Walahu fi nahwi taral mu'minina wa taral malaikata waqfan al-imalatu wajhan wahidan. Amma waslan wa wajhani al-fathu hafsin wa huwal muqaddam asani al-imalah. Adapun pada lafaz naral mu'minina, di sana ada lafaz nara, dan wa taral malaikata pada lafaz tara, maka huruf ra-nya di sana itu apabila dibaca waqaf dibaca dengan imalah. Tara, ore dibaca imalah. Andaikan dibaca wasal, maka boleh dibaca dua cara pada lafaz taral mu'minin wa taral malaikah itu. Pertama boleh dibaca fathah, taral mu'minina wa taral malaikata wa huwal muqaddam. Baca dengan fathah itu lebih diutamakan. Yang kedua, pada lafaz taral mu'minin wa taral malaikata itu boleh dibaca pada lafaz taranya itu dibaca dengan imalah. Contoh taral mu'minina wa taral malaikata. Kemudian walahu fi narallaha fasayarallahu pada lafaz narallah wa fasayarallah itu waqfan. Andaikan dibaca waqaf pada lafaz nara-nya itu dibaca dengan imalah. Nara, andaikan berhenti di situ, atau nanti pada lafaz fasayara. Amma waslan, andaikan Anda baca dengan wasal, wasalnya dibaca terus. Fasalah satu aujuhin, ada tiga cara pada lafaz narallah dan fasayarallah itu andaikan dibaca wasal. Pertama, al-fathu dibaca dengan fathah biasa, narallaha fasayarallahu. Yang kedua dibaca dengan al-imalah ma takhimil lam lafzil jalalah nazran lil asli, dibaca dengan imalah serta mendebalkan bunyi lam pada lafaz Allahnya. Contoh
narallaha fasayarallahu. Cara ketiga, imalah matarqiqil lam labsil jalalah nazaran lil imalah. Cara yang ketiga dibaca imalah serta tipis pada lam lafaz jalalahnya. Maka bunyinya contohnya adalah narallaha fasayarallahu. Nah, itulah cara bacaan imalah pada lafaz narallah dan fasayarallah. Kemudian amal susiyu kulla alifin rusimat fil mashafi ya'an wa qabluha ra'un nahwu busyra usara nasara. Ya, Imam As-Susi mengimbangkan tiap-tiap huruf alif yang ditulis dalam mushaf Al-Quran itu huruf alifnya ditulis dengan huruf ya, dan setelah huruf alif itu ada huruf ra. Contoh ishtare wa busyra asra an-nasara wa ikhtalafa anhu bi ya busyra. Fafiha salah satu aujuhin martabatin katali. Adapun pada lafaz ya busra dalam surah Yusuf ayat 19 itu ada 3 cara. Boleh dibaca dengan fathah ya busra, baca. Yang kedua dibaca dengan imalah ya busra. Yang ketiga dibaca dengan taklil ya busra, dibaca dengan taklil. واختلف عنه أيضا في تترى بين الفتح والإمالة وقفا والمقدم الفتح وعليه العمل. Dan ada khilaf bacaan juga pada lafaz tatara dalam surah Al-Mu'minun ayat 44. Tatara ra-nya itu dan qiraat Susi boleh dibaca dengan fathah pada saat waqaf tatara, atau dibaca dengan imalah tatre, boleh. Wal muqaddam wa alaihi al-amal. Wal muqaddamul fathu wa alaihi al-amal. Sedangkan dibaca dengan bacaan fathah tatra tatkala waqaf itu lebih diutamakan. Amala susiyu aidan kullu alifin ba'daha ra'un mutatarifatun maksuratun. As-Susi juga mengimalahkan tiap-tiap huruf alif yang sudah huruf alif itu ada huruf ra di ujungnya. Kemudian huruf ra-nya berbaris kasrah. Contoh dari. Jadi syaratnya huruf ra-nya harus berbaris kasrah. Maka sebelum ra itu ada huruf alif, maka alifnya diimalahkan. Ad-dari. Contoh yang lain an-nari. Lakinnahu istasna min dzalika wal jari jabbarina ansari papatahaha. Tapi ada pengecualian, yaitu pada lafaz wal jari jabbarina ansari. Maka 3 lafaz ini dibaca dengan fathah menurut qiraat As-Susi. Wa amala susiyu kalimata at-taurata haitsu waqa'at wal kafirina haitsu waqa'at bil ya'i jarran wa nasban. Imam As-Susi mengimalahkan tiap-tiap lafaz at-taurata. Jadi bunyi setelah ra itu ada huruf alif kan, maka lafaz Taurat itu dibaca dengan imalah at-taurata haitsu waqa'at, di mana saja lafaz Taurat itu ditemukan. Dan lafaz al-kafirin, jadi huruf qafnya diimalahkan kafirin haitsu waqa'at, yang mana lafaz tersebut lafaz kafirin itu bentuknya ujungnya ada bil ya'i dengan huruf ya jarran wa nasaban. Posisinya dia dan posisi majrur atau menjadi nasab mansub.
Kemudian terakhir tentang taklil. Wa qallal al-ha'a min hamim. Imam As-Susi mentaklilkan bunyi huruf H pada hamim pada 7 tempat. Jadi yang maksud dengan taklil adalah bunyi huruf E biasa saja. Kalau misalnya Anda baca fathah adalah bunyinya A. Kalau Anda baca taklil bunyinya seperti E. Tapi kalau imalah bunyinya E. Di sini disebutkan wa taqlilu huwal imalatu sughra. Yang dimaksud dengan taklil adalah imalah kecil. Ai bainal fathi wal imalah, artinya bunyinya antara fathah dan imalah kubra. Wa mustalaha dabtiha nuqtatun kabiratun khaliyatun minal wasti tahta al-hurfi ma'a ta'riyatihi minal harakat. Dalam kaidah itu ada istilah cirinya, yaitu dengan tanda titik besar dan di tengah-tengahnya kosong dan berada di bawah huruf. Contohnya seperti ini. Nah, berarti tanda seperti ini adalah tanda taklil. Ma'a ta'riyatihi minal harakat, serta di atas hurufnya itu tidak ada tanda harakat atau tanda baris. Berikut qallala fathatal ya'i wal alifi bi dunya haitsuma waradat. Imam As-Susi memfathahkan bunyi huruf ya dan alif pada lafaz dunya haitsuma waradat, di mana saja lafaz tersebut ditemukan. Qallala fathatal wawi wal alifi fi siwa waqfan. Nah, Imam As-Susi memfathahkan bunyi waw dan alif pada lafaz siwa posisi saat dibaca waqaf. Andaikan siwanya diwasal dengan kalimat berikutnya, dia dibaca fathah biasa. Wa qallala fathatad dal wal alifi. Dan Imam As-Susi juga memfathahkan bunyi huruf dan alif pada lafaz suda pada saat waqfan, pada saat lafaz suda itu dibaca waqaf saja. Wa qallala As-Susi kull alifin ta'nitsin maqsuratin wa dzalika fi fa'la musallasatil hurufi al-awwali ai fa'la fi'la. Imam As-Susi mentaklilkan tiap-tiap huruf alif ta'nis maksurah jamaah yaitu pada timbangan tasrif berikut, ya bentuknya seperti fa'la fi'la. Contohnya tuba taqwa bisimahum wa'udda minha. Dan termasuk juga lafaz Musa, andaikan lafaznya berdiri sendiri, lafaz Musa itu. Kemudian Isa, lafaz Isa itu andaikan dibaca lafaznya sendirian atau dibaca waqaf. Yahya, andaikan bentuk lafaz Yahya itu juga bentuknya sendirian. Lakinnahu amala min dzalika ma kana ra'yan. Selain itu dibaca dengan imalah andaikan ada huruf ra, seperti contoh-contoh di atas tadi. Waqtalafa fi alifi kilta, ada khilaf bacaan, artinya ada bacaan lain. Dan qiraat As-Susi pada lafaz kilta. Waqila innaha li ta'nis, ada yang mengatakan bahasanya alif itu ada alif ta'nis, ka ihda, maka dibaca taklil. Waqila innaha li tasniyah fala taqallala. Berarti ada boleh kalau pada lafaz qilta itu ada dibaca dengan qilta taklil atau dibaca biasa saja qilta, baca fathah biasa. Kemudian waqallal aidan ru'usal ayi al muntahiyati bil alif ala syaklil ya'i li ihda asyarata suratin. Imam As-Susi juga mentaklilkan ujung-ujung akhir ayat
yang mana akhir ayatnya itu berbentuk alif dengan baris huruf ya. Ada 11 surah, yaitu pada akhir-akhir surah berikut dibaca dengan taklil, yaitu pada surah Thaha, Najm, Ma'arij, Qiyamah, Nazi'at, surah Abasa, surah Al-A'la, surah Asy-Syamsu, surah Al-Lail, surah Ad-Duha, dan surah Al-Alaq. Maka ujung-ujung ayatnya itu nanti apabila ada huruf alif, yang di alifnya itu ditulis dengan huruf ya, maka ujung-ujung 11 surah tadi baca dengan taklil. Adal alifatil mubadilah minat tanwin, nahwu amta, hamsa, wa amma ar-ra'i fa fihil imalah. Masuk juga huruf alif yang alifnya gantian daripada tanwin, contoh amta, hamsa. Wa amma ar-ra'i fa fihil imalah. Adapun huruf akhir ayat yang ada huruf ra di ujungnya tadi dibaca dengan imalah. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang imalah dan taklil. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dipraktekkan, walaupun pada prakteknya sebenarnya sudah kita temukan bacaan imalah dan taklil ini dalam bacaan Al-Quran berkenaan dengan qiraat as-susi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.